Halo semuanya, perkenalkan ini Iki, seorang mahasiswa yang sedang ngekos di Jakarta. Saat ini dia sedang berada di akhir bulan, di mana keuangannya semakin menipis. Halo? Halo kak, kakak sedang butuh uang untuk modal usaha. Kami bisa pinjamkan seberapa pun yang kakak inginkan. Kakak cukup isi data pribadi kakak dan foto diri kakak bersama dengan KTP. Jangan lupa untuk isi nomor rekening pribadi kakak ya. Cus, langsung aja kak, pinjam di kami. Kami akan sediakan seberapa pun yang kakak inginkan. Wah, menarik nih. Buset, Ustadz dari mana tuh? Berhentilah wahai anak muda, daripada nyari pembiayaan di pinjaman online, mending kamu ke bank syariah aja, dijamin halal dan aman semuanya. Ayo cepat ke bank syariah. Bank Syariah. Oke, stop. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bank syariah lebih dalam nih teman-teman. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum sih apa itu bank syariah? Nah, bank syariah ini sebenarnya sama kayak bank konvensional, tapi bank syariah ini memberikan pelayanan keuangan pada masyarakat yang berlandaskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, teman-teman. Itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, tapi tunggu dulu nih teman-teman. Biar kalian lebih paham apa itu bank syariah, mending kita flashback dulu yuk ke sejarahnya. Bait At-Tanwir Al-Salman ITB menjadi tempat pertama dalam mempraktekkan gagasan perbankan Islam. Hasil diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam pada 1980. Selanjutnya di tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dalam rencana pendirian Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, PT Bank Muamalat Indonesia berhasil berdiri dan resmi beroperasi sejak 1 Mei 1992 dan mempunyai modal awal sebesar kurang lebih 106 miliar rupiah. Oke, kita lihat di sini sejak pendirian Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1998 hingga 2014 sudah banyak berdiri bank syariah di Indonesia seperti BNI Syariah, BRI Syariah hingga BCA Syariah. Di tahun 2013 terjadi perpindahan fungsi peraturan dan pengawasan perbankan syariah yang semula dipegang oleh Bank Indonesia menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi dan menjadi perbankan syariah terbesar di Indonesia setelah merger dari 3 bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan total aset sebesar 245,7 triliun. Oke, itu dia teman-teman sejarah dari bank syariah di Indonesia. Gimana? Udah paham kan sekarang? Nah, dalam pengelolaannya bank syariah sendiri itu mempunyai 3 prinsip nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada prinsip keadilan dan keseimbangan, dan yang kedua ada prinsip universalisme atau alamiah, dan juga yang terakhir yaitu prinsip kemaslahatan atau kesejahteraan. Oke, itu dia tadi sejarah dari perkembangan bank syariah di Indonesia nih teman-teman. Gimana, udah paham kan sekarang? Nah, oke, selanjutnya aku pengen jelasin nih jenis dari bank syariah. Ada 3, yaitu Bank Umum Syariah, yang kedua ada Unit Usaha Syariah, terus yang terakhir ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan Bank Umum Syariah dulu nih. Apa sih Bank Umum Syariah? Nah, dia adalah perusahaan bank syariah yang berdiri independen, berdiri sendiri tanpa di bawah naungan bank konvensional. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya? Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua ada penyaluran dana kepada masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pelayanan transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, kalau gitu apa aja sih bang contoh dari bank umum syariah? Yang pertama nih ada Bank Muamalat, yaitu bank syariah pertama di Indonesia. Terus ada lagi Bank Syariah Indonesia atau BSI yang kita udah kenal luas nih kemarin.
baru aja merger dari 3 bank ternama di Indonesia. Nah, yang kedua nih, unit usaha syariah. Nah, beda lagi sama bank umum syariah. Dia ini merupakan perusahaan keuangan di bawah bank nasional. Jadi dia bukan perusahaan induk. Untuk sistem pengelolaan laporan keuangannya terpisah dengan bank konvensional. Jadi dia punya sistem pengelolaannya sendiri. Nah, untuk contoh-contohnya apa aja sih? Yang pertama ada Bank Danamon Syariah. Terus ada lagi nih Bank Permata Syariah. Yang ketiga nih BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS ini dia sama kayak Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Tapi perbedaannya adalah fungsinya hanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana ke masyarakat. Jadi BPRS ini singkatnya nggak ada yang namanya transaksi atau lalu lintas pembayaran. Apa aja sih contohnya? BPRS Amanah Umat, dan yang kedua ada BPRS Amanah Rabaniyah. Oke, itu dia tadi teman-teman jenis dari bank syariah di Indonesia. Nah, setiap lembaga keuangan syariah tentunya pasti punya peraturan dan ketentuan juga dong. Siapa sih yang berperan dalam menentukan peraturan dan ketentuan syariah ini? Kenal ini, kita punya DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN ini merupakan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan terlebih sektor keuangan syariah khususnya seperti usaha bank, asuransi, dan juga unit reksadana nih. DSN atau Dewan Syariah Nasional ini hadir untuk membantu pihak-pihak seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia untuk menyusun peraturan dan ketentuan syariah pada keuangan syariah. Untuk anggotanya sendiri siapa aja sih? Yang pasti ada ulama, praktisi, dan juga para pakar yang sudah ahli tentunya dalam bidang muamalah syariah ini. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional ini juga dibantu oleh lembaga lain yang berfungsi sebagai pengawas. Namanya adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS ini berperan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan pengawasan pada produk atau jasa dan juga kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Oke, sekarang gantian saya nih yang bakal jelasin. Yang pertama bakal saya jelasin yaitu peran BI sebagai lembaga bank sentral di Indonesia pada keberlanjutan bank syariah di Indonesia. Sebelum kita masuk, mungkin teman-teman udah pada tahu ya BI itu apa. BI atau Bank Indonesia sendiri merupakan bank sentral yang mengatur sistem kebijakan moneter di Indonesia. Apa sih fungsi dan tugas utama BI? Yaitu ada 3. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan sistem kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir yaitu stabilitas sistem keuangan. Nah, tadi kita udah tahu nih gimana fungsi dan tugas BI yang 3 pilar itu tadi. Nah, selanjutnya dalam bentuk komitmen BI terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, BI sudah menyusun nih blueprint atau cetak biru tentang bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia nanti, yang disusun pada tanggal 6 Juni 2017, dan blueprint itu bisa dilihat di sini. Terus nih ada lagi nih salah satu lembaga yang membantu pergerakan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apa sih Basarnas itu? Basarnas adalah lembaga arbitrase yang mengurus penyelesaian sengketa pada kegiatan ekonomi syariah di luar peradilan. Basarnas sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah naungan MUI, makanya biasa disebut Basarnas MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini mempunyai 2 wewenang atau yurisdiksi yang utama dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, menyelesaikan secara cepat dan adil mengenai persoalan atau sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, keuangan, hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, yaitu memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sengketa mengenai persoalan hukum muamalah atau perdata berdasarkan perjanjian atau akadnya. Nah, lembaga-lembaga yang banyak tadi di sektor jasa keuangan syariah tentunya harus diatur dan diawasi oleh salah satu lembaga agar bisa terjalan dengan maksimal.
Dan salah satu lembaga itu mungkin teman-teman udah pada dengar nih tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK itu sendiri memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap satu, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan dan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sesuai fungsi dan tugas utama OJK sebagai pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan, tentu saja OJK mengatur sektor jasa keuangan di bidang keuangan syariah. Dalam penerapan di bidang keuangan syariah, OJK juga memiliki fungsi dan wewenang untuk mengatur integrasi dan arah kebijakan bagaimana perjalanan keuangan syariah di Indonesia, termasuk industri keuangan non-bank syariah. Instrumen kebijakan yang dikeluarkan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga melibatkan BSN MUI dalam merumuskan kebijakannya. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa pembahasan yang udah kita bahas nih. Mungkin saya bakal sedikit flashback tentang apa aja sih tadi yang kita udah bahas. Yang pertama tadi kita udah bahas sejarah dan prinsip perbankan syariah di Indonesia. Dan selanjutnya yang menjadi fokus utama kita yaitu lembaga-lembaga apa aja sih yang ada di industri perbankan syariah, yang dimulai dari jenis-jenis bank syariah. Terus selanjutnya ada lembaga-lembaga pengawas untuk mengawasi bank syariah seperti DSN MUI dan DPS. Dan selanjutnya ada juga nih lembaga pengadilan yang sebagai pengawas juga, yaitu Basarnas, dan lembaga pemerintahan yang umum untuk mengawasi keuangan syariah dan keuangan konvensional seperti BI dan OJK. Nah, itu dia tadi teman-teman udah mulai paham kan tentang bank syariah ini. Mungkin teman-teman udah pada tertarik nih, maka tunggu apa lagi? Ayo kita segera hijrah ke perbankan syariah sebagai langkah dan komitmen kita untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan kita, agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam Islam. Oke, itu saja teman-teman yang dapat kita bahas pada kali ini. Maka terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan video kita kali ini, dan semoga video ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.